Assalamualaikum, halo semuanya sahabat ST Podcast. Nah, perkenalkan, nama saya Nurul Anita. Saya adalah host yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, ini adalah video pertama kali yang dibuat oleh ST Podcast. Karena ini adalah video pertama kali, maka kami mengundang seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Seorang kakak yang cantik, pintar, dan juga sangat berbakat pastinya. Nah, untuk sobat haters yang sangat penasaran tentang kakak ini, tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Nah, Kak Lama, boleh Kak perkenalkan diri dulu sebelum kita memasuki pada pembahasan inti kita. Sebelumnya ini perkenalkan, nama saya Lama Hari Hasibuan. Biasa itu dipanggil Lama. Saya anak pertama dari 6 bersaudara. Boleh Kak kasih tahu tempat tanggal lahirnya? Mungkin ada penggemar yang ingin mengirimkan kado gitu untuk Kakak. Boleh. Tanggal lahir saya 21 Januari 2001 pada hari Minggu ya. Minggu. Kotanya di mana lahirnya Kak? Di Desa Pasar Latong, Padang Lawas, Sumatera Utara. Nah, sobat haters jangan lupa dikirim kadonya ya. Oke. Kakak ini universitas mana, jurusan mana? Saya dari Universitas Malik Saleh, jurusan Ilmu Komunikasi, sekarang semester 4. Semester 4. Saya dengar sebelumnya kakak pernah berkuliah di universitas lain ya? Iya, waktu itu dulu kan angkatan 19 sayanya itu pertama pernah kuliah di UNISU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sana itu kemarin ngambil jurusan bahasa Inggris. Cuman karena kemarin ada something, jadi harus pindah dari Medan ke Aceh. Berarti kakak di sini ngekos dong? Ya, di sini saya ngekos di Desa Belangkulo ya. Desa Belangkulo, lorong SMP Rama. Oh gitu ya Kak. Kalau boleh tahu ini sekolahnya tuh di mana, dari SD, SMP, SMA? Oh, kalau saya SD itu di SDN 0501 Harapan di daerah saya, Padang Lawas. SMP kemudian masuk ke SMP Negeri 1 Dukuh juga itu di daerah saya, Padang Lawas. Kemudian habis SMP masuk ke pesantren. Nah, di pesantren pondok pesantren Al-Ansor di Padang Sidempuan, beda kabupaten kan. Terus habis dari pesantren itu cuma 1 tahun kita kan. Terus itu pindah lagi ke SMK ya. SMK Negeri 1 Dukuh kemarin. Di sana kemarin jurusan akuntansi. Habis itu masuk lagi ke UIN, Kriya Tarikan, UIN Sumatera. Terus habis itu ke Aceh, di Malang. Ini kan kakak dari tadi akuntansi ya di SMA? Ya. Kenapa pilih bahasa Inggris atau ilmu komunikasi? Kenapa nggak pilih akuntansi juga untuk jurusan? Nah itu dia, itu kan agak salah ya. Iya. Kita nggak tahu nanti ke depannya mau jadi apa, gitu juga nggak tahu nanti mau masuk jurusan mana. Saya juga awalnya itu nggak tahu, dari pesantren pindah ke jurusan akuntansi gitu kan. Habis akuntansi masuk pendidikan bahasa Inggris lagi gitu. Awalnya itu saya pengen masuk jurusan sastra, karena kebetulan saya suka nulis gitu. Tapi karena kemarin mungkin bukan rezeki ya, jadi nggak lolos PTN, jadi cuma lolos ke UNISU gitu. UNISU itu ternyata mau niat lagi masuk jurusan sastra gitu. Taunya nggak lolos lagi, yang lolos ke Unimal jurusan ilmu komunikasi gitu. Jadi kakak bilang juga kakak 1 tahun di pesantren. Iya. Ya, kenapa bisa pindah Kak? Itu kemarin ada something dari keluarga kan, dari orang tua saya harus pindah ke PT, pindah perusahaan. Jadi kalau saya nggak pulang, adik-adik saya nggak ada yang menjaga. Masalah keluarga beda. Iya. Kalau boleh tahu juga, ada nggak pengalaman baik atau buruk nih di sekolah? Di sekolah selama SMA atau itu? Boleh dari SD, SMP atau SMA terserah. Yang paling berkesan gitu. Yang paling berkesan kayaknya waktu SD juga ada, tapi kesannya nggak baik sih ya kan. Karena dulu waktu SD itu mungkin terlalu polos, jadi pernah jadi korban bully kawan-kawan. Waktu SD itu pernah dipaksa ngerjain soal-soal ujian orang itu, terus dipaksa ngerjain tugas-tugas harian gitu. Ya namanya kita masih kecil kan nggak tahu apa disuruh ini disuruh itu mau gitu. Nah itu sih yang kalau untuk berkesan yang nggak baik di SD. Kalau yang paling berkesan paling baik menurut saya waktu di SMP sama di pesantren. Apa itu? Kalau di SMP itu ada klub menulisnya, waktu ekstrakurikuler di SMP itu ada klub menulis. Jadi kan karena
ya kemampuan menulisnya semakin diasah terus-terusan gitu. Itu aja sih kalau sekolah yang paling berkesan menurut saya. Jadi sejak kapan nih Kak Lama mulai menulis buku? Kalau soal menulis buku sudah dari kecil ya, dari SD kelas, pokoknya sebisa nulis lah, udah pandai nulis, udah mulai nulis gitu. Awalnya kan nulis nama dulu, nama orang tua, nama saudara-saudara gitu. Terus itu mulai nulis dongeng tuh habis itu ya puisi, cerpen, habis itu sampai novel gitu. Karena kan ini saya juga suka nulis itu kebetulan dari orang tua saya, pihak ayah itu, saya itu juga kebetulan suka nulis. Jadi semasa kecil saya dekat dengan beliau, jadi ya diajari nulis juga buat puisi atau segala macamnya gitu. Jadi Kak Lama ini belajar nulis itu dari ayah, bukan dari guru les atau sebagai macam gitu. Iya, untuk pertama dari ayah. Habis itu karena udah sekolah kan, di sekolah juga ada ekstrakurikuler yang kayak tadi saya bilang tuh, makanya masuk tuh yang diajari sama tutornya gitu. Tapi kalau awal mulanya itu sama ayah, sama beliau yang ngajarin gitu. Wah, sangat luar biasa ya sama haters. Nah, apa sih yang memotivasi Kak Lama sehingga Kak Lama bisa menulis buku ini? Motivasi saya kan orangnya gimana ya, termasuk orang yang tidak bisa mengungkapkan perasaan itu langsung dari mulut gitu, langsung bicara gitu, nggak bisa. Makanya saya lebih suka mengungkapkan perasaan itu dari tulisan. Jadi kalau saya marah saya buat puisi, kalau saya sedih buat puisi, lagi kangen seseorang atau keluarga buat puisi juga gitu. Jadi menurut saya menulis itu sebagai media mencurahkan perasaan gitu. Jadi kalau apa-apa itulah nulis gitu kan. Makanya kemarin terlalu banyak drive di laptop juga kan, isinya juga udah banyak di Wattpad, di buku tulis udah banyak. Terus kemarin ada kawan yang nyaranin kan, kenapa nggak ada bikin buku aja gitu. Setelah dikenalin sama penerbit, terus alhamdulillah prosesnya semua lancar, jadinya terbitlah gitu. Jadi ketika Kakak menulis nih, berarti Kakak merasa tenang gitu, lebih tenang gitu daripada sebelumnya. Ya, karena kan menulis itu menurut saya sebagai terapi ya. Karena kan kalau kita marah, terus kita mengungkapkan kalimat-kalimat yang jahat sama orang yang kita marahin, nanti dia sakit hati gitu kan. Nanti hubungannya jadi hancur juga. Nah, kalau saya marah, saya nggak bisa kayak gitu. Makanya saya nulis. Di tulisan itu saya ungkapkan semua kemarahan saya, mulai dari kata-kata kasar atau segala macam saya ungkapkan di situ. Jadi habis nulis, ya hati saya jadi plong gitu, jadi lebih nyaman gitu, jadi udah nggak marah lagi gitu ya. Terapi sih menurut saya menulis. Kemudian di antara buku yang telah kakak tulis ini, mana sih buku yang paling bestseller? Kalau yang paling bestseller itu yang ini ya, buku ini Love. Oh, yang tengah ini ya? Novel pertama saya juga. Itu saya nulis itu 2 tahun ya. Untuk satu buku ini Iya, berapa? satu buku itu 2 tahun nulisnya. Juga prosesnya banyak drama ya, karena saya baru pertama gitu menerbitkan buku, jadi nggak tahu paham aturannya bagaimana gitu. Jadi kemarin ada tersendat-sendat juga di situ karena ketidaktahuan saya gitu. Tapi alhamdulillah semua tetap lancar dan akhirnya terbit juga. Kalau boleh tahu nih, berapa banyak yang sudah terjual dari buku yang bestseller ini? Oh, dari tahun 2018 ya sampai sekarang. Kurang lebih dari masih 100 eksemplar ya. Wah, luar biasa ya. Itu dari zaman SMA kan, di SMA kemarin guru-gurunya juga support ya. Jadi kami kemarin ada bikin launching kecil-kecilan di sekolah SMK. Jadi kenalin sama kawan-kawan, ini ada kakak kelas kalian yang bener bikin buku aja baru support gitu. Jadi alhamdulillah bukunya terjual segitu banyak. Berarti alhamdulillah banget setelah mendukung, Ya, keluarga mendukung, teman-teman juga mendukung ya Kak. Kemudian kan kakak ini kan menulis buku, terganggu nggak sih sama sekolahnya? Nggak terganggu sih menurut saya, karena kan kita menulis bisa di mana aja dan kapan aja gitu, nggak terlalu terbatas sama waktu sama tempat gitu. Di kelas kalau kita lagi jenuh sama pelajaran, misal lagi suntuk, nulis puisi. Nah, habis itu pindahkan lagi ke laptop atau ke platform nulis lainnya. Kalau saya Wattpad ya kan, saya ada Wattpad, nah saya nulis di situ. Itu kalau lagi belajar, kalau lagi suntuk kan bisa sambil nulis gitu. Jadi menurut saya kalau menulis itu
elastis dia, waktunya nggak terlalu terbatas, nggak mengganggu kerjaan yang lain juga gitu. Kalau boleh tahu akun kakak ini apa ya? Oh, akun Wattpad saya itu Lan Mahasiswa 21. Ya. Nah, sobat Ethers jangan lupa dibaca ya punya kalian sendiri. Jangan baca hal yang tidak bermanfaat. Nah, dan kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana awal dari kakak bisa terpikirkan untuk menulis buku? Kenapa harus buku gitu? Kenapa yang harus buku ya? Mungkin karena passion saya basicnya di nulis ya. Nulis. Yang lain-lain saya nggak bisa, olahraga saya nggak bisa, paling nggak bisa olahraga. Terus masak juga saya nggak bisa. Terus apa lagi ya, gambar juga nggak bisa. Yang lain apa aja enggak. Cuma bisanya nulis doang memang. Jadi fokusnya ya di nulis gitu. Apa yang lebih dikasih kelebihan itu yang kita fokuskan gitu. Masa Indomie bisa tadi kak? Oh, Indomie bisa, saya gitu juga. Nah, kemudian kan dalam buku kakak ini kan pasti ada karakternya tersendiri. Ya. Dari mana karakter itu bisa muncul kak? Karakter itu bisa terinspirasi dari mana saja, misalkan ada yang memang khayalan kita, ori khayalan kita kan. Ada juga yang terinspirasi itu dari kawan-kawan sekitar, dari teman-teman ataupun seseorang yang pengen kita buat. Dan di novel Tanya Inlove ini ada beberapa tokoh yang itu benar-benar memang fiksi, tapi ada juga yang kawan-kawan saya yang saya jadikan di situ sebagai tokoh, tapi namanya saya samakan gitu. Tapi pola dan ceritanya tetap seperti dia apa adanya, cuma namanya disamakan supaya nggak kelihatan gitu. Jadi kakak minta izin nggak sama orang itu? Misal karakternya mau ditaruh di buku ini, minta izin nggak? Kadang ada sebagian tokoh yang saya minta izinkan, terkadang enggak. Ada yang sebagian enggak. Yang saya minta izinkan itu kalau dia benar-benar baik gitu, menurut saya dia baik gitu. Jadi saya izin ya, namamu aku bikin jadi karakter buku gitu. Tapi kalau dia nggak baik menurut saya agak kurang suka sama orangnya, saya bikin dia karakter antagonis juga di situ. Jadi masukkan dia ke dalam tokoh buku yang antagonis, yang jahat gitu. Jadi nggak izin namanya. Ya kalau minta izin ya nggak mungkin lah Iya, nanti takut dia balikan. Apakah ada di salah satu buku yang kakak tulis ini menggambarkan karakter kakak? Yang menggambarkan karakter seorang penulisnya ya. Iya. Sepertinya ada tokoh kayak itu ada, cuman nggak terlalu semua spesifik, nggak terlalu spesifik gitu. Cuman kata adik-adik saya, kawan-kawan saya kan, saya orangnya ini agak ceroboh gitu kan. Jadi saya masukin sifat ceroboh itu ke salah satu karakter gitu ya. Cuman itu sih, yang lainnya enggak. Soalnya biasanya penulis nggak terlalu suka memasukkan dirinya dalam tokoh ceritanya gitu. Biasanya kalau saya suka mencari orang lain. ya gitu. saya suka mencarikan kehidupan orang lain, kemudian saya buat buku gitu. Walaupun ada kisah hidup saya, biasanya saya lebih suka membuat itu dalam bentuk puisi gitu. Karena kalimat-kalimat puisi kan lebih diksi, lebih banyak majasnya. Jadi orang-orang nggak paham ini siapa yang dimaksud gitu. Lebih ambigu gitu Ya, ya. lebih ambigu, terus rahasianya juga lebih aman gitu. Jadi orang nggak tahu. Nah ini kan ada buku yang berjudul Topeng nih. Nah Topeng itu sendiri bercerita tentang apa kak? Kalau Topeng ini tuh antologi puisi ya. Bukan, maksudnya itu antologi bukan saya aja yang nulis. Itu kami nulis itu sama kawan-kawan sesama penulis juga. Karena kemarin kan ada kelas menulis juga. Dan biasanya habis kelas menulis itu dibuat buku kan. Jadi ini dari kelas menulis dari Bugis ya, Bugis Publisher. Nah, kami buat topeng, judulnya Topeng. Nah, di sini tuh kumpulan puisi gitu ya, bertemakan tentang sandiwara ataupun buka dua gitu kan, dari siapa aja, bisa dari pemerintahannya, bisa dari keluarga, bisa dari pasangan ataupun kehidupan gitu kan. Jadi diambil dari, makanya karena temanya sandiwara, diambil topeng, karena kan topeng tahu kan, Tidak tahu. menutupi segala yang ada di baliknya gitu. Itu aja sebetulnya. Kalau selanjutnya Tanya Inlove ini kak? Kalau Tanya Inlove ini ya yang udah saya jelaskan tadi kan, itu novel solo saya pertama. Itu romance ya, Islami romance, kisah tentangnya yang jatuh cinta gitu. Terus dia gimana dia perjalanan kayak nih, menjadi seorang muslim
muslimah gitu. Itu aja sih. Kalau ini kayak Inov ini terinspirasi dari kisah-kisah SMP sih, SMP, SMA. Percintaan anak remaja Iya, ya. percintaan anak remaja gitu. Namanya baru anak SMP ya. Soalnya saya nulis ini dari SMP kalau nggak salah. Wah, sangat luar biasa. Kalau satu lagi nih, dia sahabatku. Kalau di sahabat ini juga antologi cerpen, tapi ini beda kelas. Ini kan dari Bukis Book Belajar ya kelasnya. Yang kalau itu dari Rossi Book Belajar, ada kelas penulis juga kemarin. Jadi ikut. Nah, tugas akhirnya itu buat cerpen kami. Jadi dimasukin dia buku ini dia sahabatku karena temanya tentang persahabatan gitu. Pernah nggak sih kakak merasa down gitu ketika menulis, kayak merasa capek, lelah gitu ketika menulis atau mau berhenti gitu? Oh pernah, semua penulis pasti pernah kayaknya ngerasain namanya itu block writer ya. Block writer di mana kita buntu nggak punya ide mau nulis apa gitu. Saya juga pernah sering, cuman namanya kita penulis kan nggak boleh lama-lama hiatus ya, maksudnya nggak boleh lama-lama stop, nanti idenya bakalan hilang terus nanti kemampuan nulisnya juga hilang. Itu kan harus terus biasa. Jadi kalau lagi dalam kayak gitu kan lagi block writer ya udah istirahat dulu, nyari inspirasi dulu, nyari ide dulu, bisa dari film kan, bisa dari apa cerita orang lain, nonton orang lain, kita baca buku lagi gitu kan, atau bisa dengerin kawan-kawan yang lagi curhat gitu kan. Nanti kan kalau kawan-kawan kita curhat, kita bisa dapat ide, oh, ini kayaknya ceritanya bisa nih jadi inspirasi buat tulis gitu. Bisa juga dari membaca yang tadi saya sebutkan kan, membaca, nonton film, dengerin musik atau segala macam gitu. Itu kalau saya sih pribadi, kalau blog writer ya, cara menanganinya itu dari dengerin musik, nonton film, dengerin orang cerita gitu. Terus tuh kita nulis lagi kalau udah semangat gitu. Kemudian, apakah cita-cita kakak ini memang dari awalnya menulis atau ada cita-cita lain, misalnya menjadi dosen, guru, sebagai macam? Oh, kalau cita-cita ya dulu waktu kecil memang pengen jadi penulis ya, seperti Asmania, Kang Habibur Rahman dan Siraji. Dari dia itu idola saya. Saya sering belajar cara nulis orang itu gimana gitu. Saya dari dulu pengen jadi seperti mereka gitu. Sampai sekarang sih. Tapi kalau dibilang menulis jadi prioritas pertama untuk cita-cita, sepertinya enggak gitu. Karena saya juga kan suka jalan-jalan, suka traveling. Nah, saya pengennya juga selain nulis itu pengen jadi jurnalis gitu, bisa melaporkan kejadian dari tempat kejadian gitu, ya bisa jalan-jalan juga gitu. Tapi maunya saya tetap berhubungan sama dunia penulisan gitu. Kan biasanya kita waktu SD itu selalu cita-citanya kalau ditanya pengen jadi dokter. Nah, kakak sendiri pernah kepikiran untuk menjadi dokter gitu? Waktu kecil ya? Iya, pas TK, SD gitu. Enggak, karena saya dari dulu memang sudah suka nulis kan. Orang tua saya juga terutama pihak ayah itu udah dari kecil memperkenalkan yang namanya pekerjaan penulis gitu, aktor penulis bagaimana gitu. Dari kecil saya sudah dikasih buku-buku gitu. Ini namanya, kalau yang buat buku ini namanya penulis. Jadi kalau aku jadi penulis itu buku gitu. Jadi ya karena didoktrin dari kecil pengen jadi penulis, ya sampai besar saya pengen jadi penulis gitu. Nggak kepikiran pernah jadi dokter atau apa segala macam gitu. Pokoknya jadi tetap penulis gitu. Nah, Kak Lana sendiri kan punya adik. Adiknya juga punya bakat menulis seperti kakak. Iya, punya. Adik saya yang kedua juga udah punya buku sendiri, cuman karena kebetulan dia ada dunia lain gitu kan, mungkin dia lebih suka kayak mendengarkan orang bicara, dia pengen jadi psikolog, jadi dia lebih fokus ke psikolognya gitu, lebih fokus ke studinya. Jadi kalau dia nulis ya kadang nulis, kadang enggak gitu. Adik saya yang ketiga pun kan sekarang udah masuk kuliah juga, dia juga suka nulis. Cuma namanya anak-anak ya masih remaja, dia nggak terlalu fokus juga. Dia masih kalau buat harian aja gitu dia jadinya nggak terlalu fokus gitu. Tapi kalau bakat kayaknya ada, saya lihat karena suka bikin cerpen juga dia gitu. Berarti semuanya punya bakat menulis ya kak? Ya, Sangat luar biasa. karena kita ini lebih dekat ke ayah ya, karena kita kan semuanya perempuan. Iya. Perempuan, nah, jadi lebih dekat sama ayah. Jadi ayah yang setiap hari ngasih kita buku-buku, ini baca buku gitu. Habis itu
gimana menurut buku ini kak, gimana pendapatmu katanya itu. Jadi ya karena keseringan nulis juga diajarin nulis ya untuk jadi suka nulis juga gitu adik-adiknya. Berarti adik kakak yang terakhir ini masuk kuliah di mana? Universitas Malikusara juga? Sebenarnya bukan adik saya yang terakhir ya, adik saya yang kedua. Soalnya saya punya 5 adik ya. Keluarga besar. Nah adik saya yang ketiga ini dia rencana untuk lanjutin di kampung di Ampit ya. Orang tuh pengen dia itu di dunia kedokterannya itu, dia pengen jadi perawat atau bidan gitu ya. Pengen situ itu dia kalau dia maunya orang tua gitu. Kemudian bagaimana pandangan orang tua kakak tentang kakak itu suka menulis? Dari ibu nih, kan kalau ayah kan sangat mendukung, kalau dari ibu sendiri? Kalau ibu biasa aja ya, dia selalu dukung. Kalau suka ya suka, kalau nggak suka ya nggak suka gitu. Dia lebih ke ngasih kebebasan sih, nggak maksa. Kalau memang kakak suka nulis ya fokus. Kalau pengen yang lainnya cari yang lain gitu, nggak terlalu ya gitu lah pokoknya. Kalau ibu saya mah dia lebih kayak mau suka yang mana juga terserah gitu ya. Kalau dia lebih bebas gitu sama dia, tapi tetap selalu dukung sih dia. Karena kan ada sebagian orang tua yang, oh kamu harus jadi ini, kamu nggak boleh gitu, dipaksakan. Jadi tidak sesuai dengan passion dari si anak itu Oh sendiri. iya, banyak tuh. Cuman alhamdulillah orang tua saya orangnya lebih open minded ya. Jadi lebih kayak ya udah kan kau yang ngejalanin, bukan kita, bukan ayah sama mama yang ngejalanin, kau yang ngejalanin gitu. Jadi kalau mau benar-benar fokus ya fokuskan gitu. Ya menjadi nanti dan tanda kutip menjadi itu sukses kan gitu. Nah, kalau kami boleh tahu nih kak, kakak kan banyak menulis buku. Ya. Kira-kira penghasilannya itu berapa ya kak? Penghasilan Kasarannya? kasarannya karena saya masih penulis rookie ya, masih penulis baru. Jadi ya rata-rata penulis itu kalau buku kita terjual, habis itu terjual dapat royalti. Biasanya kan royalti dari setiap penjualan itu cuma 15% penulis gitu. Nah jadi untuk suatu buku itu dia perhitungannya nggak 1 bulan ya, bisa mungkin 1 tahun sekali, bisa mungkin setengah tahun sekali gitu, tergantung buku kita terjual berapa gitu. Kalau saya pernah 1 tahun itu dapat 1 juta gitu untuk buku. Nah itu aja sih 1 tahun 1 juta. 2 tahun berikutnya 2 tahun berikutnya kemudian baru ada lagi gitu. Pokoknya tergantung penjualan bukunya kalau penulis gitu, karena juga masih penulis baru gitu ya. Nah, uangnya itu sendiri itu mau digunakan untuk apa? Kalau saya biasanya ya pertama saya traktir orang tua Ya, saya. memang penting. Ya saya beli makanan kesukaan orang itu, kemudian sebagiannya lagi saya tabung gitu, yang untuk adik-adik saya kasihkan. Baru karena saya hobi mengkoleksi buku, saya beli buku baru gitu, buku baru berapa gitu. Nah, ketika mungkin kakak membeli buku baru nih, pernah nggak terinspirasi dari buku itu? Iya. Ambil gitu idenya sedikit. Gitu. Pernah kan buku yang paling sering saya beli itu buku karyanya Habibur Rahman, Asma'ani sama Adelia ya kan, karena orang itu bertiga merupakan penulis favorit saya. Nah jadi pas saya baca buku-buku orang itu bertiga, umpamanya Nabi Habibur Rahman yang Siraji, itu langsung wah ini ceritanya keren sekali, apa boleh saya buat kayak gini ya. Langsung saya pikir buat inovasi dari bukunya gitu, langsung terinspirasi pengen buat kayak gini gitu ya. Sering banget itu kayak gitu. Nah, kita udah banyak banget bicara, boleh minum dulu kak? Oh iya, Minum dulu. makasih. Iya. Kita lanjut nih kak. Oh iya boleh. Nah, kakak kan banyak menulis cerpen, puisi, novel. Yang mana yang paling kakak suka? Dari semua itu ya, saya suka sih semuanya, suka. Karena menurut saya tulisan saya itu anak-anak saya gitu. Jadi nggak ada dong orang yang nggak suka sama anaknya gitu. Saya suka semua. Cuman mungkin ada yang paling istimewa gitu kan. Ada yang paling kita sayangi di antara yang lainnya gitu kan. Kalau saya sih emang saya yang ini love, karena saya nulisnya juga untuk perjalanan kan kemarin 2 tahun gitu, susah sampai begadang
nulisnya sampai sakit gitu. Makanya yang paling saya sayangi dari seluruh buku yang saya tulis ya kan itu gitu. Berarti kakak lebih suka menulis novel daripada Ya, nulis novel sama nulis puisi. Ya. Puisi solo saya juga ada sih kebetulan bukunya yang saya tulis sendiri itu saya penerbit dari buku dia kan antologi cerpen, bukan antologi ya, kumpulan puisi hasil karya saya sendiri, jadi nggak antologi kayak yang novel sama yang dia sampaikan, cuma bukunya ketinggalan di bawah. Mungkin pas SD, pas SMP atau SMA kakak udah punya bakat menulis nih. Teman-teman kakak tahu nggak kalau kakak ini punya bakat menulis? Nggak tahu, karena kan kalau setiap ada lomba ya, lomba puisi kan setiap hari pendidikan, hari guru itu selalu ada ya lomba puisi, nggak pernah ketinggalan kan. Orang itu biasanya minta dibuatkan puisi sama orang itu, Lan minta puisi dong, gini-gini mau ikut lomba gitu kan. Jadi saya buatkan, itu harusnya orang itu bacain gitu. Biasanya kan saya juga kemarin suka ikut lomba gitu kan buat puisi. Ya dari situ orang itu tahu, oh kamu punya ini ya, bisa nulis ya gitu ya, dia bisa dikit-dikit, saya bilang gitu. Pernah nggak dapat cacian, hinaan atau ejekan dari teman-teman? Oh pernah. Itu saya dapat dari pengalaman waktu di pesantren ya. Karena kan di pesantren kan saya di situ sebagai murid baru ya kan, dari pindahan dari SMP ke pesantren gitu. Nah pas itu ada lomba puisi di situ, lomba cipta puisi. Nah terus saya buat puisi saya. Nah jurinya itu kan kakak-kakak yang di sana, kakak-kakak OSPI ya namanya. Jadi untuk pengurusnya bilang, kalau itu nggak percaya itu saya yang buat, katanya saya nyontek dari Google. Padahal kan di pesantren kita nggak boleh megang HP. Nah saya tanya, oh, saya di sini nggak pernah megang HP kak, gimana saya mau nyontek dari Google? Saya pikir kan dari orang tuamu, katanya kan di pesantren bisa orang tua datang. Nah katanya saya minjem HP orang tua terus saya nyontek gitu. Saya bilang enggak, demi Allah ini puisi saya sendiri, saya bilang begitu. Tapi orang itu nggak pernah percaya sampai sekarang, jadi saya langsung diskualifikasi waktu itu, padahal betul-betul itu puisi saya. Kawan-kawan saya juga nyaksiin saya waktu nulis puisi itu gitu. Dia bilang, masa sih kamu bisa nulis puisi sebagus ini? Gak mungkin gitu kan. Pasti ini nyontek dari Google, ayo lihat di Google ini puisi siapa, jujur kadang saya disudutkan gitu. Mau harus ngomong betul-betul itu memang bukan karya saya gitu. Akhirnya saya ya udah, kalau memang orang kakak nggak percaya kalau ini punya saya, puisi saya, ya udah saya keluar aja dari lomba ini, saya mengundurkan diri aja karena benar-benar ini memang puisi saya gitu. Ya itulah yang pengalaman paling pahit menurut saya. Kedua pernah juga sih waktu di SMA ya. Waktu SMA kan saya murid baru juga di SMA, jadi ya namanya murid baru pasti sering dipanas mata kan. Pas saya nulis puisi orang bilang, oh masa sih ini puisimu, pasti yang ambil dari Google kan gitu. Enggak, ini puisi saya, ini benar-benar puisi saya bilang kan. Enggak orang itu nggak ada yang percaya gitu, sampai terbit novel saya ini kan yang blog, baru orang itu bilang, oh iya kamu memang bisa nulis ya. Iya saya sedikit-sedikit bisa nulis begitu, saya nggak pernah nyontek dari Google, saya bilang gitu. Sering dianggap kayak gitu, sering dibilang plagiasi sama. Karena milik yang kakak tulis itu sangat luar biasa, sangat bagus, makanya sampai dibilang plagiasi ya. Karena mungkin anak-anak seumuran kakak kan belum gimana ya, belum terpikirkan untuk menulis, masih kayak main-main, melakukan hobinya segala macam. Jadi kita juga kan sakit hati ya, padahal kita benar-benar itu karya kita, orang nggak percaya kalau itu karya kita gitu, sampai dibilang plagiasi, dibilang nyontek, dibilang punya orang gitu ya. Jadi kakak bisa membuka mulut mereka dengan karya-karya. Ya. Habis itu orang itu makin tahu kan, kita juga makin berkembang kan, kawan-kawan penulis juga makin banyak, jadi orang itu kasih ilmu gimana caranya lebih buku supaya kita terkenal dari karya kita, tulisan gitu. Ya udah saya ikutin tipsnya, saya ikutin kelas-kelas penulisnya. Alhamdulillah sedikit-sedikit orang mulai tahu, oh kita ternyata seorang penulis gitu, kita bisa nulis setidaknya. Kalau umpamanya kita buat puisi, orang juga tahu, oh ini benar-benar buatan dia, bukan plagiasi lagi, nggak pernah lagi dikatain plagiasi habis itu gitu. Nah, kan kita seorang wanita ya kak, pastinya pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Iya. Nah, pernah nggak kakak menuliskan pengalaman cinta kakak ke dalam buku gitu? Pernah, karena
nulisnya juga nggak terlalu lama, nggak perlu waktu berjam-jam buat nulis puisi gitu. Jadi kalau saya lagi suka sama seseorang, saya buat puisi gitu. Bisa diberikan pada orang itu nggak? Nggak Berani ya kan? nggak berani, karena kan kita sukanya diam-diam ya. Oh. Nanti kalau kita langsung bilang, takutnya dia nggak suka sama kita, dia ninggalin kita gitu. Jadi asing gitu. Iya, dia nggak mau lagi kawan sama kita gitu. Jadi tanam dalam diri aja gitu. Kalau jauh kan nggak kemana gitu. Iya, betul. Kemudian, nih pertanyaannya. Kakak ini kan dari jurusan Ilkom. Iya. Menulis kan seharusnya di jurnalistik. Kenapa nggak ambil jurnalistik aja dari awal? Pertama itu kan saya masuk itu benar-benar nggak tahu apa itu jurusan ilmu komunikasi. Saya dulu itu pengennya masuk jurusan sastra Indonesia, tapi mungkin nggak rezeki jadi nggak pernah lolos ke sana gitu. Terus maksudnya jurusan ada mau masuk SBMPTN ke Universitas Muhammad Saleh. Nah saya lihat jurusannya, ini kira-kira jurusan yang nggak ada matematikanya apa ya? Saya pikir karena saya kebetulan nggak suka matematika kan. Terus saya lihat ada jurusan ilmu komunikasi. Nah, waktu itu saya benar-benar nggak tahu ini jurusan ilmu komunikasi jurusan yang seperti apa gitu. Saya pikir ini seperti jurusan komputer karena ada kata komunikasinya kan. Jadi pengetahuan saya itu masih terbatas di kalau komunikasi itu pasti berhubungan sama komputer kan. Jadi saya nggak tahu apa-apa tentang itu. Tapi karena dengan keberanian saya nyoba-nyoba lah istilahnya, saya ini jurusan ilmu komunikasi gitu. Alhamdulillah lolos sampai ke uniman ini. Tapi menurut saya jurusan ilmu komunikasi juga jurusan yang bisa ini masih selaras sama penulisan gitu. Awalnya saya kaget, wah ternyata ilmu komunikasi begini, ternyata seru juga gitu. Kita belajar public speaking, belajar bahasa Inggris, bisa belajar nulis juga gitu selain fotografi gitu kan. Kita kan belajar fotografi juga gitu. Nah pas ada mata kuliah menulis dan meliput kreatif, saya kaget, wah ini kayak memang walaupun saya nggak bisa masuk jurusan sastra, setidaknya jurusan saya masih ada kaitannya sama dunia tulis menulis begitu. Jadi saya lebih bersyukur gitu, ternyata hasil coba-coba saya masuk jurusan nggak gagal sih, nggak sia-sia gitu ya. Kita kan berapa menit? Udah habis pertanyaannya. Tentang perjalanan hidup. 15 menit lagi itu mau gitu? Tenang aja. Itu pertanyaan akhir. Kita rencana gitu. Penghasilan penghasilan udah penghasilan. Udah langsung bersih semua. Berarti di Tunggu dulu, nanti dipotong aja. Lagi mau ditanya. berapa menit lagi? 15. Ini mesti 30. Ya udah 15 menit lagi kan? Bentar ya. Mikir lah saudara nih. Iya, Bentar ya Kak. selain menulis, selain menulis apa yang lebih antara Kalau pengen jadi apa? prestasi Ada apa lagi? satu Iya, lagi. prestasi organisasi apa yang diikut dan Organisasi yang nanti dari organisasi kembangin dulu. terus nanti kenal aja suka duka di dunia. Iya. Oh. Cerita Ini terus dari banyak wawancara. banget. Dari wawancaranya. Tentang prestasi selain menulis, Mbak. Oh. Jadi semua selain menulis, kegemarannya apa? Prestasi lain apa? Ikut organisasi apa sih kampus? Oke. Atau di luar gitu? Kejar mimpi. Nah Kak Rahma, selain menulis nih, prestasi apa lain yang pernah Kakak dapatkan? Waktu SMP saya pernah ikut Olimpiade IPS, itu masuk 10 besar ya Olimpiade IPS. Nah terus waktu besarnya saya juga pernah ikut Olimpiade, itu namanya Olimpiade antar santri gitu. Nah itu juga tentang fotografi IPS, masuk IPS juga sih kan. Itu alhamdulillah tetap masuk 15 besar gitu ya. Kalau untuk prestasi di luar menulis ya. Jadi kan Kakak pernah ikut lomba Olimpiade dan dapat masuk 15 besar juga. Itu sangat luar biasa. Apa tidak ada niat untuk mengasah kemampuannya di bidang itu? Geografi ya? Ini enggak. Karena menurut saya geografi itu terlalu sulit juga. Kita hafal gitu. Saya lebih suka menghayal gitu. Saya lebih suka berimajinasi gitu. Jadi saya lebih fokusnya menulis saja lah gitu. Karena menurut saya lebih sesuai sama kegemaran saya yang suka menghayal gitu. Nah Kakak ini kan mahasiswa aktif. Iya. Nah, ada nggak organisasi yang Kakak ikuti di universitas? Oh ada sih beberapa. Kemarin
mahasiswa ilmu komunikasi, saya bagian jurnalistik. Itu kan ya kita ngeliput ya setiap ada acara dari himpunan kita buat berita rilisnya gitu. Tapi tahun ini saya sudah keluar gitu, cuma 1 periode gitu. Yang ketiga ada kejar mimpi. Nah, di kejar mimpi Lok Sumawe. Nah, di kejar mimpi Lok Sumawe, saya sebagai public relation waktu itu, sekarang jadi sekretaris karena kepemimpinannya udah berubah kan. Kemarin jadi public relation. Jadi kalau kita ada buat acara-acara kayak Google, kita pertama kita public relation ini ke tempat awalnya kita lobby di mana ini tempat bisa kamu pakai gitu kan. Betul. Yang keempat apa lagi ya? Ini LDF, Lembaga Dakwah Fakultas. Kemarin saya masuk jadi pengurus yang bagian kader. Nah, kader. Tapi ini untuk kepemimpinannya saya nggak ikut lagi, udah keluar sampai cuma 1 kepemimpinan di situ di LDF. Kalau himpunan tadi kakak bilang kakak cuma 1 periode. Ya. Nah kalau kami boleh tahu kenapa kakak mengundurkan diri? Kan saya ini orangnya suka hal-hal baru ya, maksudnya penasaran. Jadi saya penasaran masuk organisasi ini rasanya bagaimana ya. Saya masuk terus kalau saya udah tahu di sana ngapa-ngapain aja, kemudian saya mau nyari yang baru lagi. Begitu saya keluar karena menurut saya pengalaman saya di situ udah banyak, jadi keluar dari organisasi yang baru lagi. Ini sekarang saya masuk organisasi kimia film namanya. Jadi di situ kita buat film-film pendek lah. Nah itu saya kembali jadi bagian menulis naskah gitu. Nah habis keluar dari Himako, Himpunan Mahasiswa Komunikasi, saya masuk Skenia gitu. Jadi mau tahu-tahu aja gitu gimana sih masuk organisasi yang beda-beda itu. Berarti Kak Ratma ini suka mencari pengalaman baru ya? Iya, saya suka gitu untuk menambah relasi yang berbeda juga gitu. Kan di Himako kita setidaknya udah kenal ya, ada beberapa orang yang kita kenal situ. Nah mungkin di Skenia belum ada, makanya kita masuk dulu ke Skenia, kita kenalin kawan-kawannya gitu kita. Serap ilmu yang didapat nanti di Skenia itu bagaimana gitu. Ya. Kan kakak ini banyak ikut berbagai macam organisasi ya. Dari semua organisasi yang pernah kakak ikuti, mana yang paling favorit? Paling favorit menurut saya Himako ya, mahasiswa komunikasi sama kejar mimpi Sumawe. Karena di Himako menurut saya di situ saya paling terasah gitu. Dari awalnya yang nggak bisa public speaking, yang nggak bisa ngomong di depan orang, setiba di Himako dia langsung harus bisa gitu. Kita dipaksa harus bisa karena kawan-kawan kita bisa gitu. Kalau saya jadi mikirnya kalau dia bisa kenapa saya enggak gitu. Terus juga karena saya bagian jurnalis kan itu nulis juga kan ya. Juga. Jadi kemampuan nulis kita juga makin terasa. Kita dituntut untuk bisa nulis sesuai deadline. Habis acara kan berita rilisnya harus terbit, jadi langsung keluar. Jadi selama acara itu kita benar-benar mendengarkan. Dan selama kita mendengarkan kita dapat pengetahuan baru begitu. Jadi menurut saya lebih dapat pengetahuan di Himako gitu. Nah untuk kalau dikejar mimpi sendiri itu juga bagus menurut saya karena di situ kita sering kan buat event atau lomba-lomba online gitu. Jadi kita tahu buat lomba itu ternyata nggak segampang itu gitu. Dari mulai pemasaran lombanya, kita kenalin lomba-lombanya, terus menghandle para pertanyaan peserta yang kadang di luar nalar gitu pertanyaannya. Kemudian kalau terus orang itu lomba-lombanya itu karya-karyanya kita upload di sosial media itu susahnya bagaimana begitu. Habis itu nanti penjurian bagaimana, pengiriman hadiahnya juga gitu. Jadi pokoknya di situ kayak benar-benar kita harus bisa gitu belajar bagaimana cara menghandle sebuah perlombaan. Kan kakak masuk organisasi Himako bagian divisi dari jurnalistik. Ya. Kalau jurnalistik sendiri kan kita seperti menulis berita, Ya. beda dengan menulis novel. Ya. Apakah ada kesulitan? Ya pertama kesulitannya itu tentang kan saya biasanya nulis fiksi ya. Nah sejak masuk Himako bagian jurnalis saya harus dipaksa yang nulis sesuai realita gitu. Jadi untuk pengungkapan kata-katanya pun nggak sembarangan, nggak sembarangan kayak di novel kan. Kalau di novel kita bisa memajaskannya gitu, kita buat majas diksi yang bisa mengubah arti sesungguhnya gitu kan. Nah sedangkan kalau kita buat berita kan memang harus fakta, terus kalimatnya harus baku gitu kan, biar para pembaca juga mengerti kita mau nulis apa gitu. Jadi kesulitan saya sih di bagian situ, dari menulis fiksi menjadi menulis realita, terus dari bahasanya yang biasanya pakai majas jadi harus baku begitu. Apakah dalam menulis berita
itu kakak dipandu oleh kakak tingkat atau seperti itu kan? Oh iya, dipandu. Itu kan pertama karena kita belum tahu apa-apa tentang voluntaris, jadi kita dibimbing dulu sama kakaknya, kepala divisi waktu itu Kak Mailis sama Kak Sophia yang sering ngebantu gitu. Nulis skripsi itu kayak begini gitu. Jadi pertama kan kita disuruh nulis skripsi dulu kan. Kita ada event, ada acara waktu itu, terus kita disuruh nulis berita itu. Habis itu dikumpul sama orang kakak itu, baru orang kakak itu yang bisa dijelasin gimana salahnya, gimana yang harus perlu direvisi, gimana yang harus diubah, gimana yang benar-benar kalau buat berita itu harus bagaimana begitu dia. Nah, tadi kan kuliah nih. Iya. Kalau di SMA sendiri ada nggak organisasi yang kayak gitu? Kalau di SMK ada itu pramuka sama OSIS. Ada juga yang namanya kalau nggak salah itu rohis ya, rohis rohani kemahasiswaan gitu. Nah cuma 3 itu sih di pramuka anggota juga. Karena saya murid baru, jadi masuk cuma sebagai anggota. Kemudian kalau di OSIS itu alhamdulillah saya sebagai bidang keagamaan. Jadi masuk ke bidang keagamaan langsung dimasukin. Karena kata bapaknya pindah dari pesantren pasti rohani gitu. Beda masukin kalau OSIS ke bagian keagamaan gitu ya. Terus masuk ke rohisnya lagi. Di rohis sebagai apa juga ini namanya yang kita menghandle tiap Jumat kita ada pengajian. Jadi itu saya yang handle gitu bersama kawan-kawan juga sih. Handle kita ngaji bareng, belajar tajwid bareng di situ. Nah, seperti pertanyaan tadi, di antara ketiga itu mana paling favorit menurut kakak? Bagian favorit dari yang mana? Himpunan, organisasi yang ketiga. Ya itu saya suka di Himako sama Gejamin Film semua. Kalau di SMA nih, di SMK tadi. Kalau di SMA saya paling suka di Rohis ya. Rohis. Ya, Rohis karena di situ menurut saya paling nyaman, paling aktif juga di situ. Kalau di Pramuka sama OSIS saya nggak terlalu aktif gitu. Cuman aktifnya di Rohis saja. Nah, kakak ini kan anak rantau nih. Ya, Suka dukanya apa sih kak jadi anak rantau? suka dukanya. Yang pertama pasti rindu ya. Rindu dari orang tua gitu. Yang kedua pasti soal makanan. Karena kan saya orang Sumatera ya, Sumatera datang ke Aceh pasti rasa makanan itu pasti beda ya kan. Jadi yang pertama saya rasa itu. Dan pertama nggak nafsu makan karena makanan menurut saya nggak sesuai selera saya gitu. Kemudian yang sok ya kebudayaan di sini sama kebudayaan di daerah saya itu beda gitu. Itu aja yang jadi masalah. Tapi lambat laun karena udah lama juga di Aceh ini jadi bisa beradaptasi juga begitu. Nah, beda dari budaya Lok Sumawe atau Aceh sendiri dengan tempat asal tetap apa ya kak? Kebudayaan kalau kebudayaan itu bisa paling jelas dilihat dari waktu sholat ya. Kalau di sini kan waktu sholat itu setiap toko tutup kan. Oh iya. Nah kalau di tempat saya mau sholat atau enggak ya kita buka gitu ya. Liburnya pas tutupnya pas sudah malam gitu, pas sudah pas waktunya tutup gitu baru tutup. Kalau waktu sholat ya tetap buka gitu. Nah pas saya datang ke sini saya shock kan ya. Waktu itu saya pengen beli sesuatu. Waktu itu dia udah ajan memang, udah ajan tapi saya keluar mau beli sesuatu. Taunya tokonya tutup. Nah kata yang punya toko itu kalau di Aceh setiap mau ajan atau waktu sholat maghrib itu maghrib paling ketara kan itu tutup dek katanya. Oh saya pikir itu tapi tempat saya enggak, saya bilang begitu kan ya jelas beda gitu kata kakaknya. Kata ibunya itu kalau di daerah Aceh memang begitu aturannya. Itu aja yang paling menurut saya paling bisa dilihat lah perbedaannya. Nah, kalau kakak sendiri suka nggak dengan kebudayaan yang ada di Aceh? Ya suka lah. Nah ini kan sukanya karena kita udah tinggal di sini pasti otomatis kita harus suka gitu. Ya namanya juga itu namanya kan juga sebagai adaptasi kan. Nah saya juga lihat waktu sholat memang harus dihormatikan waktu sholat. Umumnya kan kita seorang muslim gitu. Dan memang orang-orang Aceh the best ya menghormati waktu sholat, pas waktu sholat tutup dulu begitu. Jadi saya suka sih gitu. Lebih teratur gitu loh. Iya, lebih teratur. Jadi memang waktu sholat benar-benar dipakai untuk waktu kita istirahat juga begitu. Nah, kita kan udah banyak bicara nih Ya. soal pengalaman hidup, buku kakak. Nah, rencana kakak ke depannya apa? Rencana ke depan. Kalau rencana ke depan pasti banyak ya. Salah satunya saya pengen lulus dengan cepat kayak 4 tahun. Pokoknya 4 tahun harus bisa
bisa lulus gitu ya. Itu yang target saya dalam waktu dekat ini, pengen cepat lulus gitu. Yang kedua saya pengen punya novel kedua lagi gitu, karena kan udah lama ini terbit tahun 18 ya, 19, 20, 21, 22, udah 4 tahun belum ada bukunya ya kan. Jadi saya pengen dalam waktu dekat ini pengen buat novel baru lagi gitu. Itu untuk target yang paling dekat ya. Kalau target jauh sih saya pengen lanjutin S2 ya, itu rencana insyaallah gitu. S2 rencana mau di mana? Iya. Rencana S2 kalau bisa ya, kan ini rencana kita ya. Semua dari rencana kita, saya pengennya sih Korea Selatan ya. Oh. Ke Yonsei University. Karena kebetulan saya juga suka dengan negara Korea Selatan, jadi saya pengen ke sana. Jadi ada nggak rencana bagi kakak apa misal plan-plan yang telah kakak buat agar kakak bisa ke Korea gitu? Oh iya ada. Yang pertama itu belajar bahasa Inggris dulu ya. Yang paling penting. Ya, itu yang paling penting.